Selamat sore, saudara-saudari. Sudah sejak lama, pasar tradisional kita menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Pasar tradisional juga merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Bahkan, beberapa pasar tradisional legendaris seperti Pasar Beringharjo di Yogyakarta, Pasar Klewer di Solo, Pasar Johar di Semarang, Pasar Sukawati di Bali, dan banyak lainnya menjadi lokasi wisata sebelum pandemi ini. Dari hasil survei profil pasar tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, ada lebih dari 14.000 pasar tradisional di Indonesia, atau sama dengan hampir 90% dari seluruh jenis pusat perdagangan yang ada di negara kita. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita harus berhati-hati karena pasar tradisional termasuk tempat yang rentan terjadinya penularan virus corona atau COVID-19. Banyaknya orang yang datang dari segala penjuru kota seringkali menjadikan pasar penuh sesak. Kebersihan yang kurang terjaga dan standar sanitasi dan higienis yang belum ketat membuat pasar menjadi tempat yang beresiko. Berdasarkan pertimbangan itu, pemerintah daerah merasa perlu menggelar rapid test di pasar. Dan hasilnya, menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPPI, lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional telah terinfeksi COVID-19. Namun, saudara-saudari, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, masih ada belasan ribu pasar lainnya yang tidak melaporkan kasus positif COVID-19. Bahkan di antaranya sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi yang masif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di pasar. Beberapa pasar menjadi contoh penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan mempraktekkan protokol kesehatan yang baik. Misalnya di Yogyakarta, diberlakukan kawasan wajib masker di pasar. Pasar Bukateja di Purbalingga, Jawa Tengah, membatasi lapak antar pedagang dengan partisi atau pembatas plastik. Para pedagang pun mengenakan masker dan pelindung wajah atau face shield. Sistem pembukaan kios di pasar dengan bergiliran akan dilakukan di Jakarta. Rencananya mulai 15 Juni 2020. Sedangkan upaya menjaga jarak di Pasar Salatiga dipraktekkan sejak beberapa minggu yang lalu. Pasar Bendo Trenggalek membatasi jarak antar kios dengan plastik transparan dan menjual menggunakan sarung tangan plastik atau face shield atau pelindung wajah itu tadi. Meski baru uji coba, langkah ini perlu dipuji dan diikuti. Di beberapa pasar di Jakarta, petugas parkir membatasi jumlah orang dan kendaraan yang masuk agar penjarakan tetap dipraktikkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tes massal yang dilakukan di pasar, apabila ada pedagang ataupun pembeli yang ditemukan positif, maka pemerintah daerah akan menutup pasar untuk sementara. Tindakan ini untuk memberikan ruang dan waktu bagi Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah untuk melacak riwayat kontak dari kasus tersebut dan meningkatkan kembali kebersihan dan juga kesehatan lingkungan pasar. Dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita, baik pedagang maupun masyarakat, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pasar bersama-sama secara kolektif, secara bergotong royong. Kalau kita sakit, sebaiknya jangan ke pasar, jangan keluar rumah sama sekali. Dan apabila kita sehat, kita harus ke pasar, tetap mempraktekkan jaga jarak. Harus pakai masker dan selalu bawa cairan pencuci tangan. Atau pengelola pasar biasanya akan menyediakan tempat cuci tangan yang ada sabun dan air mengalir. Kemarin saya sudah menceritakan kalau mencuci tangan bukan hanya membantu melindungi kita dari COVID-19, tapi juga dapat membunuh kuman penyebab penyakit lainnya. Dan jangan lupa bawa tas sendiri dari rumah. Pastikan tas belanja adalah yang kita percaya bersih, bahkan steril dari kuman. Setelah sampai rumah, praktekkan protokol pencegahan dan perlindungan anggota rumah tangga. Bersihkan bawaan dari pasar, semprot alas kaki dengan desinfektan atau air dan sabun, kemudian ganti baju dan segera mandi. Lalu cuci semua barang belanjaan yang kita bawa dari pasar. Apabila kita bersih, kita aman dari virus, dan apabila kita aman, seluruh isi rumah akan aman dan sehat. Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya informasikan kembali bahwa telah keluar surat edaran dari Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2020 tentang pasar yang beradaptasi dengan kebiasaan baru, yang antara lain mengatur bahwa, pertama,
Bapak, Ibu, para pedagang di pasar tradisional wajib menggunakan masker atau face shield dan sarung tangan selama beraktivitas. Hindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut ketika berdagang. Apalagi menaik turunkan masker dengan tangan yang kotor. Ingat, cuci tangan sesering mungkin. Kedua, Bapak Ibu pedagang hanya boleh berjualan jika memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius. Ini adalah panduan Badan Dunia Kesehatan WHO. Pemeriksaan suhu tubuh bagi para pedagang wajib dilakukan sebelum pasar dibuka. Tak hanya itu, orang dengan gangguan pernapasan seperti batuk atau flu sebaiknya jangan masuk ke pasar. Resikonya terlalu tinggi, baik bagi penderita penyakit karena kondisi kesehatannya bisa lebih menurun, maupun bagi orang lain karena bisa beresiko menularkan dan tertular. Nah, para pedagang juga wajib menjaga kebersihan masing-masing lapak atau kios, serta sarana umum yang ada di lingkungan pasar tersebut, seperti di toilet, tempat parkir, atau tempat pembuangan sampah. Dan ketiga, semua pedagang di pasar rakyat harus negatif COVID-19. Dan hal itu bisa dilakukan dengan membuktikan hasil pemeriksaan PCR atau menggunakan rapid test. Pelaksanaan tes COVID-19 tersebut akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Keempat, perlu ada pembatasan pengunjung di pasar. Jumlah pengunjung di pasar dibatasi maksimal 30% dari jumlah pengunjung pada saat tidak pandemi. Pengelola pasar harus mengawasi pergerakan pengunjung di pintu masuk dan pintu keluar pasar, guna mencegah terjadinya kerumunan pembeli. Para penjual juga harus membatasi jarak dengan pembeli minimal 1,5 meter. Tiap kios paling tidak dikunjungi 5 orang saja. Kelima, pengelola pasar dihimbau menjaga kebersihan dengan menyemprot desinfektan secara berkala, setiap 2 hari sekali. Selain itu, pengelola wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun, atau minimal hand sanitizer di area pasar dan toko swalayan. Maka, pengunjung yang akan masuk ke pasar diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Keenam, para pedagang juga harus mengoptimalkan ruang berjualan di tempat terbuka atau di tempat parkir dengan physical distancing. Jarak antar pedagang sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter. Sekali lagi, diharapkan kerjasama semua pihak. Apabila ada pedagang yang tidak mematuhi protokol tersebut, pihak pengelola pasar dapat memberikan teguran atau bahkan sanksi. Apakah ini rumit? Tidak juga Bapak Ibu sekalian. Saya informasikan bahwa reformasi pasar tradisional sudah dilakukan sejak lama, bahkan sejak 14 tahun yang lalu sudah digejarkan. Untuk mengendalikan wabah ya sejak tahun 2005 sampai 2009 yaitu wabah flu burung. Jadi ini bukan hal baru bagi kita untuk membenahi dan menyehatkan pasar. Kalau pasar kita sehat, masyarakat kita makin kuat agar tetap semangat bersatu melawan COVID-19 sampai menang. Bayangkan, hari kerja yang produktif, kerepotan anggota keluarga yang merawat, menambah beban tenaga medis yang sedang berjuang, juga menyembuhkan kasus positif COVID-19 lainnya. Dan biaya perawatan yang keluar, baik ditanggung oleh asuransi, BPJS, atau diri sendiri, adalah pengobatan lebih mahal daripada pencegahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yuk kita jaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, tetangga, lingkungan, masyarakat, termasuk kesehatan pasar, agar kita tetap produktif dan tetap aman COVID-19. Bisa ya? Kita pasti bisa, karena kita Indonesia dan Indonesia pasti bisa. Sekarang saya akan mempersilakan Bapak Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan kinerja data hari ini. Terima kasih Dr. Raisa. Saudara-saudara sekalian, hari ini pada tanggal 13 Juni 2020, kita telah melakukan beberapa kajian data dalam seminggu kemarin terkait dengan percepatan penanggulangan COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak awal COVID-19 ini masuk ke wilayah tanah air kita, maka hal terbesar yang kita lakukan adalah penguatan pintu masuk negara sebagai upaya cegah tangkal kita untuk membendung, jangan sampai kasus ini masuk ke wilayah tanah air. Namun dengan berjalannya waktu, maka penularan yang sekarang ini kita identifikasi lebih didominasi oleh
kasus penularan lokal. Bukan lagi pada kasus imported case dari luar negeri. Namun local transmission yang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu maka gambaran-gambaran epidemiologi masing-masing daerah tidak memberikan gambaran yang sama. Beberapa daerah kita memiliki risiko yang lebih tinggi untuk munculnya penularan karena aktivitas sosialnya yang jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lain. Inilah yang kemudian secara tepat beberapa pemerintah daerah mengimplementasikan pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan adalah untuk mengurangi mobilitas penduduk sebagai faktor pembawa virus yang bisa menyebabkan penularan ke orang lain. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 16.574 orang. Sehingga total yang kita periksa spesimen adalah 495.527 orang. Dari kasus yang kita dapatkan untuk konfirmasi positif COVID-19 hari ini sebanyak 1.014 orang. Sehingga total menjadi 37.420 orang. Kalau kita rinci lebih lanjut, bahwa penambahan kasus 1.014 orang ini tidak merata pada seluruh provinsi. Ada 5 provinsi yang merupakan jumlah kasus tertinggi yang melaporkan hari ini, diantaranya adalah Jawa Timur, yang melaporkan 176 kasus baru. Sementara kasus sembuh yang dilaporkan Jawa Timur pada hari ini adalah 252 orang. Sulawesi Selatan kasus baru meningkat 125 orang, kasus sembuh 36 orang. Kalimantan Selatan 123 orang kasus baru dan 22 sembuh. DKI Jakarta 121 orang dengan 59 sembuh. Sumatera Utara 94 kasus baru, hari ini tidak ada dilaporkan kasus sembuh. Dari keseluruhan masih ada 18 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada 5 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Saudara-saudara, total kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah 563 sehingga akumulasi seluruhnya menjadi 13.776. Kalau kita lihat angka ini, maka akan berada di angka kisaran 53,8% dari kasus yang kita rawat. Kemudian kasus meninggal 43, kalau kita lihat ini sekitar totalnya 2091, total sekitar 5,78%. Kalau kemudian kita lihat angka kematiannya. Nah, data ini tentunya tidak akan bisa secara utuh dibandingkan dengan negara lain karena memang tingkat ancaman epidemiologisnya tidak sama. Sebagai contoh, kalau kemudian kita melihat pada DKI Jakarta saja sebagai epicentrum yang besar, maka kita lihat bahwa jumlah tes per 1 juta penduduk di DKI adalah 17.954 orang. Angka ini berada di atas Thailand secara keseluruhan yang mencapai 6.708 per 1 juta penduduk. Filipina 4.419 orang per 1 juta penduduk, bahkan Jepang hanya 2.626 per 1 juta penduduk. Memang kalau dibandingkan dengan Malaysia, kita masih agak di bawah karena Malaysia telah melakukan 19.118 tes per 1 juta penduduk. Oleh karena itu memang secara keseluruhan kalau kita menghitung seluruh wilayah tanah air kita, memang tes kita masih rendah, 1.752 tes per 1 juta penduduk. Namun ini bukan merupakan sebuah gambaran yang bisa kita memberikan kesan bahwa keseriusan pemerintah tidak terlihat. Karena kita melihat bahwa tanah air kita terdiri banyak kepulauan, terdiri dari banyak wilayah yang cukup luas, dengan kepadatan dan risiko mobilitas orang yang terkait dengan faktor pembawa penyakit cukup besar, yang sangat berbeda.
Oleh karena itu kami sedang mempelajari beberapa hal terkait dengan epicentrum yang lain seperti Kota Surabaya, kemudian Makassar, termasuk kemudian Kalimantan Selatan, untuk kita hitung kembali berapa yang sudah kita lakukan tes per 1 juta penduduk. Saudara-saudara, ini menjadi faktor pengukur yang lebih objektif kalau kemudian kita mau melihat kinerja secara keseluruhan dari upaya kita bersama dalam menanggulangi COVID-19. Oleh karena itu, kembali lagi, kunci yang utama adalah memutuskan rantai penularan. Ini bisa kita lakukan dan ini yang harus kita lakukan. Menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan mencuci tangan adalah poin-poin yang harus kita lakukan. Ini adalah kebiasaan baru, inilah kemudian tatanan hidup yang baru yang harus kita lakukan. Karena hanya dengan cara ini saja kita bisa mengendalikan penularan dari satu orang ke orang yang lain. Di samping kita melaksanakan arahan dari Presiden untuk melaksanakan tracing secara agresif dari semua kasus positif. Dari hasil tracing itu kemudian dilakukan pemeriksaan secara masif agar kita bisa mendapatkan kasus yang harus kita isolasi. Karena kalau tidak, maka upaya kita untuk membendung dan memutuskan rantai penularan ini akan semakin berat. Oleh karena itu, mari kita patuhi bersama protokol kesehatan, disiplin menjalankannya secara bersama-sama, terus-menerus, dan dilakukan dari pusat sampai ke daerah. Dengan cara ini, kita pasti bisa mengatasinya. Saudara-saudara, optimisme kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.